Hai Mamilkers, ketemu lagi sama Isti dari Mamilk ASI Booster. Nah, kemarin kita udah belajar ya tentang anatomi payudara kita dan dimana letak ASI diproduksi di payudara kita. Berarti kita udah makin pede nih, karena mesin ASI-nya udah ada nih, udah disiapin sama Allah. Tinggal gimana kitanya aja untuk menstimulasi. Nah, sekarang kali ini aku mau ngebahas tentang tahap-tahap produksi ASI di tubuh kita, atau yang biasa disebut dengan tahap laktogenesis. Ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap laktogenesis pertama, yaitu adalah ketika hamil 16 minggu ASI mulai diproduksi di tubuh kita. Ya, jadi kelenjar payudara udah mulai berkembang tuh di usia kehamilan 16 minggu. Saat itu kolostrum sudah mulai dibentuk. ASI kolostrum sangat penting bagi bayi karena berisi imun ya, karena berisi imun yang berguna untuk kekebalan tubuhnya bayi dan sangat berperan penting di hari-hari pertama kehidupannya bayi. Gitu. Tapi meskipun ASI sudah ada di tubuh kita semenjak hamil 16 minggu itu, ASI nggak akan keluar. Ya, ASI nggak akan keluar dari payudara karena hormon produksi ASI ini ditekan oleh hormon kehamilan, yaitu hormon progesteron namanya. Hormon kehamilan akan menghambat hormon laktasi sehingga otot yang melingkupi kelenjar payudara tidak akan berkontraksi. Gitu. Tapi ada juga nih ibu-ibu yang suka nanya kan sama aku, Mbak Isti, aku tuh udah hamil 8 bulan, tapi ASIku belum keluar juga gitu. Sedangkan temenku misalnya ASInya udah pada keluar tuh di usia kehamilan 7 bulan gitu ya. Memang ada sebagian dari kita yang ASInya keluar di usia kehamilan 7 bulan. Gak apa-apa juga kalau udah keluar, tapi yang normal. Tapi kalau kamu gak keluar ya itu normal-normal aja juga gitu. Jadi gak apa-apa, gak usah khawatir ya, gak usah khawatir karena ASInya udah ada. Nanti berlanjut ke tahap laktogenesis kedua. Di tahap laktogenesis kedua ini yaitu dimana ketika plasenta dilahirkan, setelah bayi lahir, plasenta kan lahir juga ikut keluar dari tubuh kita. Nah, di saat itulah tahap laktogenesis kedua dimulai. Dari 0 sampai 4 hari itu dimana ASI kolostrum itu akan ikut keluar gitu. Tapi kan banyak nih ibu-ibu yang habis lahiran itu bilang, ASIku udah belum keluar nih mbak, udah 3 hari lahiran. Nah, sebenarnya kebanyakan dari ibu-ibu itu mungkin belum tahu apa yang dinamakan ASI yang keluar itu. Mungkin asumsinya beda. Mungkin dipikirnya ASInya kalau keluar itu ya harus mancur gitu. Padahal enggak. Nanti minta bantuan sama perawatnya atau dokternya untuk dicekin ASInya gitu. Atau kita bisa cek sendiri. Kita pencet areolanya ya. Nah, kalau udah ada setetes ini, itu namanya ASInya udah keluar gitu. Memang kolostrum itu jumlahnya sedikit banget. Kenapa sedikit? Karena memang menyesuaikan ukuran lambungnya bayi yang masih lebih kecil dari kelereng gitu. Jadi memang bayi nggak perlu butuh banyak kolostrum untuk hidup ya. Setetes aja itu isinya sudah berjuta-juta sel imun yang akan melindungi bayi dari segala macam yang jahat-jahat di lambungnya dia gitu. Jadi itu sangat penting, kolostrum itu sangat penting untuk perkembangan hidupnya dia gitu. Untuk mempertahankan dia bertahan hidupnya itu dia butuh kolostrum gitu. Lalu nah, dari 0 sampai 4 hari ini adalah juga masa-masa krusial yang menentukan proses menyusuinya dia nanti selama 2 tahun gitu. Kalau misalnya mam punya niat untuk menyusui sampai 2 tahun, harap diperhatikan di hari-hari 0 sampai 4 hari ini adalah hari-hari yang paling menentukan. Itu bayi harus
bayi harus dikenalin menyusu hanya dari payudara ibu gitu ya. Di 0 sampai 4 hari ini sangat-sangat penting gitu. Kemudian ada yang setelah 4 hari itu adalah tahap laktogenesis ketiga, yaitu saat bayi berusia 96 jam atau 4 hari, ASI akan berubah menjadi, dari kolostrum akan beralih menjadi ASI matur atau ASI matang. Nah, ASI matur ini yang biasa kita lihat gitu. Dari umur 4 hari sampai 2 tahun ya udah, itu namanya ASI matur. ASI matur ini diproduksi dengan prinsip supply on demand, atau dia ASI diproduksi sesuai dengan seberapa banyak yang dikeluarkan gitu. Jadi semakin sering bayi menyusu di payudara, semakin sering bayi menyusu di payudara, maka semakin banyak ASI juga diproduksi. Nah, jadi sekarang kan udah tahu ASI itu sebenarnya udah ada dari hamil tuh, udah mulai diproduksi. Jadi ketika nanti baru lahiran jangan khawatir ASI-nya nggak ada ya gitu. Tolong bantu disebarkan informasi ini, jangan lupa di share ke sesama teman busui atau bahkan yang lagi hamil ya, supaya dikasih tahu info ini, supaya kita bisa sama-sama belajar nih bareng kita nih untuk belajar ilmu menyusui lagi gitu. Karena sedikit kebaikan aja, mungkin bagi kita sedikit, tapi bagi orang lain itu sangat berarti gitu. Semoga bermanfaat.